Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Angkop Channel pendidikan dan tutorial, tempat bersatunya P3K dan calon P3K. Terima kasih teman-teman telah klik video ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya, subscribe, komen, like dan share untuk kita bangun channel ini bersama-sama. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang keputusan Menpan RB yang terbaru. Kemenpan RB kembali mengeluarkan surat keputusan. Kali ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2022. Artinya Kemenpan RB akan melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang bahwa tingkat kelulusan peserta seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis tahun 2022 yang rendah, sehingga banyak lowongan jabatan fungsional teknis yang tidak terisi. Jadi teman-teman, surat keputusan ini berdasarkan dari hasil seleksi P3K tahun 2022 yang tingkat kelulusannya sangat rendah. Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap hasil seleksi, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang berstatus EK2 dan pegawai non-ASN dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi setelah dilakukan evaluasi dan mendengarkan aspirasi dari semua pihak, Menpan RB mengeluarkan surat keputusan untuk mengoptimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis ini. Jadi ada kemungkinan teman-teman, peserta P3K tahun 2022 akan kembali ditarik untuk dinyatakan lulus dengan mengisi formasi-formasi yang kosong. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta dalam rangka upaya penataan THK2 dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, dipandang perlu melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan C, perlu menetapkan kebijakan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022 dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 sampai dengan selesai, memutuskan menetapkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Yang pertama, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi teman-teman, optimalisasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB ini adalah bertujuan untuk mengisi formasi-formasi yang masih kosong pada pelaksanaan tes P3K tahun 2022 kemarin. Karena banyaknya P3K yang tidak lulus, artinya gugur massal, banyaknya formasi yang tidak terisi, maka dengan adanya optimalisasi ini, P3K yang telah dinyatakan tidak lulus kemarin akan ditarik kembali untuk dinyatakan lulus untuk mengisi formasi-formasi yang kosong. Selanjutnya, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K teknis tahun 2022. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terisi. Selanjutnya, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi A. Pertama, peserta THK 2 atau peserta non-ASN. Selanjutnya, peserta THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4 adalah tenaga honorer K2 yang terdaftar pada pangkalan data atau database THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara, melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Artinya optimalisasi ini teman-teman dikhususkan, yang pertama dikhususkan kepada peserta K2. Yang kedua untuk peserta non-ASN tetap didominasi oleh teman-teman THK 2. Bagi THK 2 yang mana yang mendapatkan kesempatan optimalisasi ini? Bagi tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database dan juga yang mendaftar sebagai peserta seleksi P3K tahun 2022 kemarin, baik di instansi tempat dia bekerja atau di tempat yang lain. Selanjutnya, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4 adalah peserta di luar K2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamar pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Peserta non-ASN yang dimaksud ini adalah peserta non-ASN yang kemarin menjadi peserta seleksi P3K tahun 2022. Peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tertinggi pertama dan atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSCN saat pelamaran pada pengadaan P3K teknis tahun 2022. Nah,
Non-ASN atau honorer yang mendapatkan bahagian dari optimalisasi ini adalah non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah serta yang sudah pernah melakukan pendaftaran pada seleksi P3K teknis tahun 2022 dengan dibuktikan oleh surat yang sudah ditandatangani oleh pejabat pemerintah dan sudah pernah diunggah melalui SSCN pada saat melamar sebagai P3K teknis di tahun 2022. Selanjutnya, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud di diktum ke-1 dilakukan terlebih dahulu bagi ek tenaga honorer K2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi yang akan mengisi formasi-formasi kosong yang tidak terisi pada saat pengadaan P3K tahun 2022 ini, pertama akan diisi oleh THK2, tenaga honorer K2. Tenaga honorer K2 mana yang diambil, teman-teman? Tenaga honorer yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Artinya ada perangkingan nanti, teman-teman. Peserta-peserta P3K tahun 2022 yang formasinya tidak ada yang lulus atau formasinya masih kosong, itu akan diambil peserta-peserta P3K THK2 untuk mengisi formasi yang kosong tersebut. Dan tentu saja dengan nilai terbaik, artinya akan ada perangkingan. Nilai yang terbaik di atas akan mengisi formasi yang kosong tersebut. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, teman-teman, setelah formasi yang kosong ini diisi oleh tenaga honorer K2 dan masih terdapat formasi yang kosong, maka itu baru diisi oleh peserta yang kedua, yaitu non-ASN, juga dengan peringkat terbaik, artinya ada perangkingan di sana. Bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud di diktum ke-8 dan diktum ke-9 diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada nilai kompetensi teknis tertinggi. Ini sistem perangkingannya, teman-teman. Kalau nilai akhir peserta P3K kemarin sama, bagaimana sikap untuk mengambil peserta yang kemungkinan mendapatkan reformulasi ini? Yang pertama, nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Yang kedua, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, artinya nilai kompetensi teknis sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tertinggi. Jika nilai akhirnya sama, nilai kompetensi teknisnya sama, jadi bagaimana? Jadi diambil kumulatif nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Selanjutnya, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, jika kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural masih sama, lalu bagaimana? Penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih juga sama, artinya
nilai wawancara juga sama. Penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Jadi kalau semuanya nilai itu sama, yang berhak mendapatkan reformulasi ini adalah peserta pelamar yang usianya paling tua, artinya paling lama bekerja. Selanjutnya, dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penetapan atau lokasi kebutuhan yang berbeda dengan satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi Ek-K2. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi THK2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas. Terus dipantau teman-teman, dibuka kembali akun SSCN kita masing-masing untuk terus kita pantau bagaimana perkembangan dari surat keputusan Kemenpan RB ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapat kesempatan untuk mengisi formasi-formasi yang kosong. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.